berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Wow, Rodri sudah setahun tak rasakan kekalahan. Rodri sudah setahun tak merasakan kekalahan baik di level klub maupun timnas. Gelandang Manchester City asal Spanyol itu terbukti memiliki peran penting di lapangan. Seperti dirangkum The Athletic, Rodri terakhir kali menelan kekalahan saat membela Spanyol di kualifikasi Piala Eropa 2024 pada 28 Maret 2023. Jika kalah dari Arsenal, City mustahil juara Liga. Rodri menekankan betapa pentingnya mengalahkan Arsenal, sebab jika Manchester City kalah, maka gelar juara Liga Inggris bakal melayang. Arsenal pantang terpeleset seperti musim lalu. Arsenal kini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 64 poin dari 28 laga. Unggul selisih gol dari Liverpool di posisi kedua dan 1 poin dari City di posisi ketiga. Arsenal tidak mau lagi terpeleset dari puncak Liga Inggris seperti musim lalu. Laga melawan Manchester City menjadikan momentum untuk melesat. MU waspada, Brentford susah dikalahkan. Manchester United akan dijamu Brentford dalam lanjutan Liga Inggris. Ten Hag menegaskan kewaspadaan kendati selalu menang atas Brentford dalam 2 pertandingan terakhir. Ini adalah tim yang sangat kuat. Mereka menunjukkan performa yang sangat bagus. Mereka susah untuk dikalahkan, kata Ten Hag di situs MU. Liverpool versus Brighton, De Zerbi momok klub. Liverpool akan menjamu Brighton and Hove Albion akhir pekan ini. Patut diingat kalau Brighton-nya De Zerbi adalah lawan yang menyulitkan untuk Liverpool. Dari 4 pertemuan sejak musim lalu, klub tidak bisa menang dengan 2 imbang dan 2 kekalahan. Apes, Benzema gagal penalti lagi, sudah 2 kali beruntun. Karim Benzema apes betul, striker Prancis itu gagal mengkonversi penalti. 2 kali beruntun di 2 pertandingan. Yang baru adalah saat Al-Ittihad melawan Al-Feiha dalam lanjutan Saudi Pro League. Inter diambang Scudetto, bisakah pecahkan rekor poin Juventus? Inter Milan hampir pasti meraih gelar juara Liga Italia musim ini. Performa superior Inter membuat Inter ditantang untuk memecahkan rekor 102 poin milik Juventus saat meraih Scudetto pada musim 2013-2014 atau sedekade silam. Hingga kini belum ada yang pernah melaluinya, bahkan Bianconeri sendiri saat mereka masih dominan. Duh, petinggi Chelsea ribut. Ada kabar tak sedap dari Stamford Bridge. Petinggi Chelsea dikabarkan bersih tegang. Menurut laporan Daily Mail, pucuk pimpinan Chelsea dikabarkan tidak harmonis. Hal itu terjadi antara kubu Todd Boehly dan Clear Lake yang dipimpin Vedat Ekbali. Karena Alonso belum selesai di Leverkusen. Alonso merasa belum waktunya meninggalkan Leverkusen karena masih banyak hal yang harus dipelajari. Apalagi ini adalah musim penuh pertamanya sebagai pelatih tim senior. Untuk itulah Alonso butuh pembuktian kualitasnya sebagai pelatih lewat trofi yang coba diwujudkan musim ini. Park Hang-seo jangan terima tawaran kembali latih Vietnam. Vietnam memecat Rosier. Park Hang-seo kemudian disebut-sebut untuk direkrut kembali. Soal hal itu, pemerhati sepak bola Vietnam, Quang Huy, mempunyai gagasan lain.
Kalau VFF benar-benar membutuhkan I dan Mr. Park ingin membantu, lantas dia akan mengambil tanggung jawab hanya pada 2 laga bulan Juni dan Piala AFF pada akhir tahun. Lebih baik kita harus menemukan pelatih baru untuk jangka panjang, kata Quang Hu di media Vietnam Soha. Julian Nagelsmann mustahil balikan dengan Bayern Munich. Bayern Munich dipastikan bakal berpisah dengan pelatih Thomas Tuchel pada akhir musim 2023-2024 mendatang. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Bayern akan kembali menggunakan jasa pelatih Julian Nagelsmann. Meski di kalangan pundit, kabar itu diyakini mustahil untuk direalisasikan. Kini Nagelsmann sedang berstatus sebagai pelatih timnas Jerman yang memiliki kontrak kerjasama dengan DFB hingga musim panas 2024 atau hingga perhelatan Piala Eropa 2024 berakhir. Di bidik Bayern Munich, Milan bandrol Theo Hernandez 90 juta euro. Theo Hernandez harus bersinar bersama AC Milan di musim ini. Dia bahkan berhasil membuktikan kemampuannya sebagai bek tengah, mengisi posisi ketika dibutuhkan selama krisis cedera tim musim ini. Bayern Munich telah mengidentifikasi pemain Prancis tersebut sebagai target utama. Rossoneri tidak ingin kehilangan pemain berusia 26 tahun itu. Milan sendiri baru bersedia untuk melepas Theo dengan harga sekitar 90 juta euro menjelang musim panas. Demi main di Serie A, Guillermo Ochoa siap tinggalkan Salernitana. Guillermo Ochoa dilaporkan akan meninggalkan Salernitana di bursa transfer musim panas nanti. Ochoa akan berusia 39 tahun pada bulan Juli dan meskipun kontraknya berlaku hingga Juni 2025, ada klausul yang memungkinkan Guillermo Ochoa pergi secara gratis di akhir musim jika Salernitana dipastikan degradasi. Meski usianya sudah lanjut, sang kiper sepertinya tidak punya niat untuk pensiun. Dia bahkan dilaporkan ingin tetap bertahan di Serie A untuk beberapa musim ke depan. Jelang Atlanta lawan Napoli, Charles de Ketelaere cedera. Atlanta bermasalah dengan cedera jelang pertandingan Serie A melawan Napoli. Charles de Ketelaere sangat diragukan tampil. De Ketelaere dikembalikan ke Bergamo lebih awal dari tugas internasional oleh Belgia karena masalah otot. Diagnosis awal adalah adanya gangguan pada otot aduktor panjang di paha kiri yang membuatnya harus absen dalam pertandingan akhir pekan nanti. Tingkat cederanya masih belum jelas dan masih harus dilihat berapa lama dia akan absen. Manajer The Reds berikutnya bakal kesulitan ikuti jejak Klopp. Ex-bek kanan Liverpool Glenn Johnson meyakini manajer The Reds berikutnya tak bakal bisa mengikuti jejak kesuksesan Jurgen Klopp di Anfield. Klopp merupakan salah satu manajer terbaik di dunia saat ini. Ia telah mempersembahkan 8 gelar juara di berbagai ajang kompetisi. Di antaranya adalah gelar Premier League dan Liga Champions. Ia mengklaim mungkin saja The Reds akan butuh waktu untuk benar-benar menemukan manajer yang bisa menyamai level Klopp. Eddie Howe optimis performa Newcastle akan membaik. Manajer Newcastle United Eddie Howe mengaku sangat yakin penampilan The Magpies akan membaik saat memasuki fase krusial di musim 2023-2024. Inkonsistensi akibat banyaknya cedera pemain pilar mereka membuat The Magpies saat ini masih bertengger di peringkat ke-10 klasemen sementara Premier League. Artinya untuk kembali lolos ke kompetisi Eropa terbilang cukup sulit jika The Toon Army tak kunjung membenahi penampilan mereka. Pihak klub tak terburu-buru untuk beri kontrak baru bagi Kobbie Mainoo. Walau ada kabar mengenai perpanjangan kontrak Kobbie Mainoo di Manchester United, pihak klub hingga sekarang nyatanya belum mau melakukan itu. Red Devils diklaim tak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mainoo sempat diklaim bisa mendapatkan gaji 2 kali lipat andai diberi kontrak baru. Namun begitu, pihak klub dikabarkan lebih mau fokus untuk mencari pemain anyar
di jendela transfer musim panas 2024 mendatang. Fabregas kagum dengan kualitas yang dimiliki Declan Rice. Cesc Fabregas memberikan pujian kepada gelandang Arsenal Declan Rice menjelang pertandingan perebutan gelar juara melawan Manchester City akhir pekan ini. Fabregas memuji Declan Rice sebagai paket lengkap di lini tengah dan percaya bahwa ia dapat menjadi pembeda. Dia membawa kedinamisan, fisik, kualitas, kecerdasan, kedewasaan. Dia adalah paket lengkap di lini tengah, menurut saya, ujar Fabregas. Xabi Alonso bakal bertahan di Real Madrid justru lega. Real Madrid mendapat kabar gembira hari ini karena Xabi Alonso secara resmi mengumumkan bahwa ia akan terus melatih Bayer Leverkusen setelah musim ini. Madrid ingin mengontraknya pada tahun 2025 setelah memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti baru-baru ini. Klausul pelepasan Alonso juga diperkirakan akan aktif pada tahun 2025 yang hanya akan membantu pencarian Madrid untuk pengganti Ancelotti. Xavi Hernandez bicara soal pertandingan Las Palmas. Setelah jeda 2 minggu karena jeda internasional, Barcelona kembali beraksi di La Liga pada Sabtu malam saat mereka menjamu Las Palmas di Estadio Olympique Luis Companys di Montjuic. Xavi Hernandez bicara soal pertandingan. Xavi Hernandez menyatakan kelegaannya karena tidak ada pemain yang cedera saat bertugas di tim nasional. Untungnya para pemain telah kembali dengan baik. Manajer Barcelona juga mengkonfirmasi bahwa akan menurunkan skuad terbaiknya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!